warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Miarana, NIM 19060023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang dibimbing oleh dosen Profesor Dr. Samsul Ahmar, BMS. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan materi. Dualisme masyarakat. J.H. Boyke, teori tentang dualisme masyarakat merupakan teori umum pembangunan masyarakat dan pembangunan ekonomi negara terbelakang yang terutama didasarkan pada perekonomian Indonesia. Boyke berpendapat bahwa dalam arti ekonomi masyarakat memiliki 3 ciri. Yang pertama, semangat sosial, yang kedua, bentuk organisasi, dan yang ketiga, teknik yang mendominasinya. Sering ketergantungan dan saling keterkaitan antara 3 tersebut, sistem sosial atau gaya sosial suatu masyarakat disebut homogen apabila di dalamnya hanya terdapat satu sistem sosial yang berlaku. Tetapi suatu masyarakat mungkin memiliki sekaligus 2 sistem sosial atau lebih. Masyarakat seperti ini disebut masyarakat dualistik atau majemuk. Ciri-ciri masyarakat dualistik. Boyke menggunakan teori ekonomi tentang masyarakat dualistik untuk menggambarkan dan menjelaskan integrasi ekonomi 2 sistem sosial yang berbenturan. Ada 2 ciri absolut sektor perekonomian dualistik yang membedakannya dari masyarakat barat. Terutama masyarakat timur adalah terbatas. Orang merasa puas jika kebutuhan mendesak oleh kebutuhan sosial ketimbang kebutuhan ekonomi. Barang lebih diukur menurut nilai prestisenya atau kegunaannya. Karenanya tidak mengejutkan bahwa ekonomi timur ditandai oleh kurva penawaran usaha dan pengambilan risiko yang miring ke belakang. Tidak dapat diterapkannya teori ekonomi barat. Ciri-ciri khas masyarakat timur telah membuat teori perekonomian barat sama sekali tidak dapat diterapkan pada ekonomi teori terbelakang. Menurut Boyke, teori ekonomi barat dimaksudkan untuk menjelaskan masyarakat kapitalis, sedangkan masyarakat timur adalah pra-kapitalis. Karena ekonomi timur mempunyai diri dualistik, maka setiap usaha untuk mengembangkan pertanian dan prakapitalistik mereka dengan mengikuti garis barat akan tidak hanya gagal, tetapi mungkin juga menyebabkan kemunduran. Boyke menunjukkan 5 jenis pengangguran di negara terbelakang. Yang pertama yaitu musiman, yang kedua tidak tetap, yang ketiga pengangguran pekerja tetap, yang keempat pengangguran pegawai negeri, dan yang kelima pengangguran orang-orang Indo. Dia yakin bahwa pemerintah tidak akan mampu mengatasi masalah ini karena hal tersebut memberikan beban keuangan yang jauh melampaui kekayaan negara. Di negara terbelakang, keinginan dan daya beli yang terbatas telah menghambat seluruh pembangunan ekonomi. Peningkatan penawaran bahwa masyarakat atau barang industri akan menyebabkan melimpahnya komoditi di pasar dengan akibat turunnya harga dan depresi. Teori Boyke mengenai pembangunan dualistik sangat dikecam Profesor Benjamin Higgins. Yang pertama, keinginan tidak terbatas. Yang kedua, buruh lepas bukan tidak terorganisasi. Yang ketiga, buruh timur bukan tidak mobile. Yang keempat, tidak khas ekonomi terbelakang. Yang kelima, dapat diterapkan pada masyarakat barat. Yang keenam, bukan suatu teori tentang deskripsi. Yang ketujuh, peralatan teori ekonomi barat dipakai di masyarakat. Yang kedelapan, tidak memberikan pemecahan masalah pengangguran. Kesimpulannya, problem penting dalam perekonomian yang dualistik adalah problem penyediaan kesempatan kerja yang memadai bagi tenaga buruh yang kurang pekerjaan yang ada dan yang akan datang. Sebagai alternatif terhadap dualisme sosialnya Boyke, Profesor Higgins mengembangkan teori dualisme teknologi. Dualisme teknologi berarti penggunaan berbagai fungsi produksi pada sektor maju dan sektor tradisional dalam perekonomian terbelakang. Adanya dualisme seperti ini memperberat permasalahan pengangguran teknologi atau pengangguran struktural di sektor industri dan pengangguran tersembunyi di sektor pedesaan. Negara terbelakang sebenarnya ditandai oleh ketidakkeseimbangan struktur pada tingkat faktor ketidakseimbangan. Pada tingkat faktor itu mungkin timbul karena suatu faktor menerima berbagai penggunaannya atau karena hubungan harga antar faktor tidak sesuai dengan faktor yang ada. Menurut Dr. Akkaus,
Ketidakseimbangan seperti itu menimbulkan pengangguran atau kekurangan pekerjaan melalui dua cara. Yang pertama, ketidaksempurnaan atau tidak berfungsinya sistem harga. Yang kedua, keterbatasan teknologi atau struktur permintaan yang ada menyebabkan arus surplus pada negara terbelakang berpenduduk padat. Higgins membangun teorinya di sekitar dua barang. Dua faktor produksi dan dua sektor dengan kekayaan faktor dan fungsi produksinya. Dari kedua sektor tersebut, sektor industri bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, ladang minyak, dan lain-lain. Sektor ini adalah padat modal yang ditandai dengan efisien teknis tetap. Dengan kata lain, tidak ada kemungkinan substitusi teknis faktor-faktor yang merangkum dalam proporsi tetap. Profesor Higgins mencoba menampilkan evolusi historis sektor modern dan sektor tradisional yang menyebabkan semakin meningkatnya kekurangan pekerja di sektor yang disebutkan. Dualisme teknologi nampak lebih unggul daripada dualisme sosialnya Boyke. Ia realistis karena dualisme teknologi memperhatikan bagaimana pengangguran tersembunyi secara beransur-ansur timbul di sektor pendekatan masyarakat dualistik. Kekurangan teori tersebut adalah yang pertama, koefisien tidak tetap di sektor industri. Yang kedua, harga faktor tidak tergantung kekayaan. Yang ketiga, mengabaikan faktor kelembagaan. Yang keempat, mengabaikan penggunaan teknik penyerapan buruh. Yang kelima, besarnya dan sifat pengangguran tersembunyi tidak jelas. Baiklah, sekian materi yang saya dapat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.